Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Firly selaku dosen pengampu mata kuliah studi kebantenan. Perkenalkan, saya Firly Alfahira dengan NIM 5532220014. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan dengan judul Rekonstruksi Iptek di Banten menuju Sains yang Humanis dan Berbudaya dengan subjudul Analisis Problematika Industri dan Integrasi Nilai Jawara. Banten dikenal dengan dua wajah. Yang pertama ialah wajah jawara dan santri yang religius, serta wajah baja dan benton sebagai pusat industri. Namun, apakah kedua wajah ini sudah berjalan secara harmonis? Untuk hal itu, mari kita lihat pada materi yang akan saya sampaikan. Kemajuan iptek dan industri di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki pusat industri strategis, ialah di wilayah Cilegon yang merupakan basis dari industri baja seperti Krakatau Steel, juga Petrokimia Nasional. Selain itu, Banten menjadi penopang utama listrik Jawa Bali, yaitu dengan adanya keberadaan PLTU Suralaya. Transformasi digital dan smart city mulai berkembang di Tangerang Selatan, merambat pada inovasi UMKM di wilayah Serang melalui e-commerce. Realisasi investasi di Banten pada tahun 2023 mencapai 103,85 triliun, mengalami kenaikan sebesar 29,46% secara tahunan. Nah, secara infrastruktur fisik dan teknologi, Banten ini sudah sangat terlihat maju. Namun, pertanyaannya, apakah kemajuan teknologi ini sudah dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Banten? Di sini ada data dan fakta. Meskipun investasi teknologi di Banten ini sudah tinggi, akan tetapi ada memperlihatkan ketidaknormalan. Yang pertama, adanya ketimpangan wilayah terjadi dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, di mana pada Provinsi Banten di tahun 2023 tertinggi berada pada Kota Tangerang Selatan sebesar 83,57 dan terendah pada Kabupaten Lebak sebesar 97,98. Meskipun tingkat investasi di Banten pada tahun tersebut mengalami kenaikan, tetapi tingkat pengangguran terbuka di Banten ini masih sering menjadi yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2024 lalu, TPT Provinsi Banten ini mencapai 6,68%. Lalu problematika yang selanjutnya ini ialah adanya polusi dan kualitas udara. Dampak emisi industri di Cilegon dan PLTU terhadap kesehatan pernapasan warga sekitar dalam riset terbaru yang dikeluarkan Center for Research on Energy and Clean Air, polusi PLTU batubara itu menyebabkan 1.470 kematian setiap tahun dan menimbulkan kerugian kesehatan sehingga 14,2 triliun. Kedua, krisis air dan limbah, pencemaran pesisir utara Banten yang mengganggu ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan tradisional. Ketiga, krisis sains. Sains modern yang diterapkan seringkali bersifat antroposentris atau mementingkan keuntungan manusia dan mengabaikan kelestarian alam. Keempat, marginalisasi warga lokal. Masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah kemajuan pesat pada teknologi industri karena ketidaksesuaian pada kemampuan yang dimilikinya. Kelima, erosi nilai budaya. Teknologi digital mengerus nilai gotong royong dan kearifan lokal, digantikan oleh dengan gaya hidup yang individualis, terutama pada wilayah urban di Banten. Lalu terakhir ada etika ilmiahnya yang hilang. Penerapan teknologi seringkali bebas nilai atau sekuler, terpisah dari pertimbangan moral dan agama. Lalu, apakah ada solusinya? Untuk hal itu saya dapat menawarkan solusi yang pertama, yaitu integritas agama. Banten merupakan tanah para tokoh ulama.
Pengembangan sains tidak boleh lepas dari tauhid, yaitu mengadopsi konsep khalifah fil ard, di mana manusia adalah pengelola, bukan perusak. Tiap adanya inovasi teknologi di Banten harus dapat menjawab apakah akan bermanfaat, apakah dapat merusak alam. Ini adalah bentuk akuntabilitas. Nah, setiap adanya inovasi teknologi di Banten harus dapat menjawab apakah akan bermanfaat, apakah dapat merusak alam. Ini adalah bentuk akuntabilitas kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus kembali melihat pada kearifan lokal suku Baduy, di mana mereka memegang teguh gagasan gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak. Dahulu hal ini dianggap sebagai hal kuno, tetapi sekarang gagasan tersebut dikenal dengan sustainability. Sains modern di Banten seharusnya dapat mengadopsi prinsip yang dipegang teguh oleh Baduy, di mana membangun tanpa menghancurkan, maju tanpa menghilangkan identitas. Selanjutnya, implementasi nilai Jawara Untirta. Yang pertama, jujur dan adil. Transparansi dalam penelitian data dan keadilan dalam distribusi manfaat teknologi. Wibawa dan amanah. Kompetensi keilmuan yang tinggi keahlian dapat ditetap kompetensi keilmuan yang tinggi keahlian, tapi tetap memegang teguh tanggung jawab sosial, religius, menjadikan iman sebagai rem dalam pengembangan teknologi yang destruktif, misalnya selektif pada AI yang tidak etis, akuntabel, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun sosial. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi gagasan. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah kemajuan Banten tidak hanya boleh dilihat dari tingginya cerobong asap pada pabrik, namun dilihat juga dari segi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Sarannya ialah memperbanyak penelitian yang berfokus pada energi angin atau surya di Banten Selatan guna memberikan gambaran mengurangi polusi batu bara. Kedua, program KKN mahasiswa yang berfokus pada pelatihan e-commerce untuk produk lokal agar dapat meningkatkan nilai dari produk tersebut. Ini merupakan sumber yang saya gunakan untuk materi presentasi yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.